Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Korea Utara yang turut membantu menghalau serangan Ukraina di wilayah Kursk kini memegang peran krusial dalam operasi pembersihan ranjau di kawasan tersebut. Informasi lainnya pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kian memuncak setelah pasukan Iran dilaporkan mencegat dan mengalihkan sebuah kapal tanker minyak milik Amerika Serikat ke perairan teritorialnya. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 14 November menjelaskan bahwa pasukan Korea Utara kembali menjalankan misi penting di Kursk. Kali ini dalam operasi pembersihan ranjau yang masih tersebar di sejumlah titik setelah serangan besar Ukraina tahun lalu. Keterlibatan ini merupakan kelanjutan dari pengerahan sekitar 14.000 tentara Korea Utara berdasarkan Fakta Pertahanan kedua negara. Di mana lebih dari 6.000 diantaranya dilaporkan tewas selama pertempuran menurut berbagai sumber dari Korea Selatan, Ukraina, dan negara-negara barat. Serangan Ukraina pada Agustus 2024 sempat membuat pasukannya mempertahankan beberapa kantong wilayah selama berbulan-bulan. Sebelum akhirnya, Rusia mengumumkan keberhasilan merebut kembali kawasan tersebut pada April dengan bantuan signifikan dari pasukan Korea Utara. Peran terbaru mereka dalam pembersihan ranjau dipandang sebagai sinyal bahwa hubungan militer Moskow-Pyongyang semakin menguat. Sebagaimana dinyatakan Kim Jong-un yang menilai kerjasama tersebut akan terus berkembang. Rusia merilis rekaman pelatihan untuk para prajurit Korea Utara, termasuk pengenalan jenis ranjau, penggunaan detektor, serta latihan lapangan yang disertai kegiatan bernuansa patriotik. Sejumlah komandan Rusia menggambarkan mereka sebagai pasukan yang cepat memahami instruksi dan mampu bekerja setara dengan para penyapu ranjau Rusia di lapangan. Media militer Rusia, Krasnaya Zvezda, melaporkan bahwa pasukan gabungan dari kedua negara menghadapi kepadatan ranjau yang sangat tinggi. Baik ranjau anti-tank maupun anti-personel yang disebut ditinggalkan oleh Ukraina dan sebagian di antaranya diproduksi negara-negara NATO. Di wilayah Bolshedatsky, 37 dari 64 permukiman dilaporkan masih tertutup bagi warga karena bahaya yang belum sepenuhnya teratasi.
Tim penyapu ranjau disebut bekerja di bawah ancaman serangan artileri dan drone Ukraina. Meskipun laporan itu belum dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters. Sementara itu, Kremlin melalui Dmitry Peskov menyampaikan apresiasi kepada Korea Utara atas bantuan yang dinilai penuh risiko dan menegaskan bahwa Rusia tidak akan melupakan kontribusi tersebut, sementara proses pembersihan ranjau disebut terus berlanjut dan tetap menjadi tugas yang sangat berat. Serangan besar Rusia yang melibatkan ratusan drone dan puluhan rudal kembali menghantam Kiev pada Kamis. Sebuah serangan yang oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky digambarkan sebagai upaya terencana untuk menimbulkan kerusakan luas pada warga dan infrastruktur sipil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa serangan terbaru Rusia pada Kamis melibatkan sekitar 430 drone dan 18 rudal, termasuk jenis balistik dan aerobalistik yang dikerahkan ke ibu kota Kiev. Ia menilai serangan itu dirancang secara sengaja untuk menimbulkan kerusakan besar terhadap penduduk serta fasilitas sipil. Zelensky menjelaskan bahwa puluhan unit apartemen di Kiev mengalami kerusakan, sementara bangunan kedutaan Azerbaijan terkena serpihan dari rudal Iskander. Rangkaian gempuran tersebut menargetkan Kiev sebagai sasaran utama. Namun, wilayah lain seperti Kharkiv dan Odessa juga dilaporkan turut terdampak. Sejak malam sebelumnya, tim darurat bergerak di berbagai lokasi yang terkena serangan. Zelensky menggambarkan serangan itu sebagai tindakan yang sangat brutal dan menyebut adanya puluhan korban luka, termasuk anak-anak serta seorang wanita hamil. Beberapa pihak dilaporkan terlibat dalam proses penyelamatan dan operasi pertahanan udara. Menteri Dalam Negeri Ukraina, Ihor Klimenko, memberikan laporan mengenai perkembangan upaya penyelamatan di lapangan. Sementara itu, Komandan Angkatan Udara Ukraina, Anatoly Kryzhonko, juga menyampaikan pembaruan terkait efektivitas pertahanan udara dalam menahan sebagian gempuran tersebut. Zelensky menyampaikan apresiasi kepada para prajurit yang dianggap bekerja secara efektif menghadapi serangan itu. Ukraina dikatakannya tidak berdiam diri dan merespon serangan tersebut melalui kemampuan jarak jauh yang dimiliki negara itu. Zelensky menegaskan bahwa komunitas internasional seharusnya mengambil langkah untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil melalui pemberlakuan sanksi tambahan terhadap Rusia. Ia menilai
Moskow masih dapat menjual minyak dan mempertahankan berbagai skema penadaan sehingga tekanan internasional harus diperkuat agar rangkaian serangan semacam ini dapat dihentikan. Zelensky menambahkan bahwa Ukraina terus bekerja bersama mitra internasional untuk memperkuat pertahanan udara. Namun, bantuan yang ada saat ini dinilai masih belum memadai. Ia menegaskan bahwa Ukraina membutuhkan tambahan sistem pertahanan serta rudal pencegat dan menyatakan bahwa negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Zelensky menyebut Ukraina sedang menunggu kepastian konkret dari para mitra mengenai dukungan lanjutan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa pasukan Korea Utara yang membantu Rusia mengusir serangan besar Ukraina di wilayah Kursk Barat kini berperan penting dalam membersihkan ranjau di kawasan tersebut. Berdasarkan fakta pertahanan bersama kedua negara, Korea Utara disebut telah mengirim sekitar 14.000 tentara untuk bertempur bersama Rusia di Kursk tahun lalu. Menurut sumber dari Korea Selatan, Ukraina, dan pihak Barat, lebih dari 6.000 personil Korea Utara dilaporkan tewas. Pasukan Ukraina diketahui menerobos perbatasan pada Agustus 2024 dan menguasai sebagian besar wilayah itu selama beberapa bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menyatakan bahwa pasukan Ukraina akhirnya berhasil diusir dengan bantuan signifikan dari Korea Utara. Peran Korea Utara dalam operasi pembersihan ranjau disebut menegaskan keinginan kedua negara untuk terus memperkuat hubungan militer yang oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bulan lalu disebut akan maju tanpa henti. Kementerian Pertahanan Rusia turut merilis video yang memperlihatkan pasukan Korea Utara mempelajari berbagai jenis ranjau, seperti peralatan deteksi, mengikuti latihan, dan menyanyikan lagu-lagu patriotik. Seorang komandan Rusia dengan tanda panggilan Veles menyatakan bahwa para prajurit Korea Utara belajar dengan cepat, memperhatikan instruksi, dan mencatat dengan seksama.
Komandan lain, Lesnik, menyebut bahwa kemampuan mereka setara dengan prajurit pejinak ranjau Rusia dan menjalankan tugas serupa. Media militer Rusia Krasnaya Zvezda melaporkan bahwa tentara Rusia dan Korea Utara menghadapi kepadatan ranjau anti-tank dan anti-personil yang belum pernah mereka temui sebelumnya, yang diklaim ditinggalkan oleh pasukan Ukraina dan sebagian diproduksi oleh negara-negara NATO. Di wilayah Bolshodaskaya Kruks, sebanyak 37 dari 64 pemukiman dilaporkan masih menjadi zona terlarang bagi warga sipil karena bahaya ranjau. Para penjinak ranjau disebut kerap mendapat serangan artileri dan drone Ukraina saat menjalankan tugas mereka. Meski informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan bahwa Moskow berterima kasih atas bantuan yang disebutnya tanpa pamrih dan heroik. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melupakan bantuan tersebut dan sangat menghargai dukungan Korea Utara dalam operasi yang dianggap berbahaya dan sulit itu. Pejabat Ukraina melaporkan bahwa Rusia melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak secara besar-besaran pada Jumat dini hari 14 November yang menewaskan 6 orang di Kiev serta 2 orang lainnya di wilayah selatan. Serangan tersebut menyasar fasilitas energi, gedung apartemen, dan infrastruktur lainnya. Juru bicara PBB Stefan Dujarric menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengancam keras serangan rudal dan drone berskala besar yang dilakukan Rusia di sejumlah wilayah Ukraina. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional
dan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima serta harus segera dihentikan. Dujarric menambahkan bahwa Sekjen PBB kembali mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak diplomatik tanpa gangguan, serta menyerukan gencatan senjata penuh, segera dan tanpa syarat. Langkah itu menjadi awal menuju perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan di Ukraina dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara tersebut. Presiden Vladimir Zelensky menyebut bahwa pasukan Rusia menggunakan 430 drone dan 18 rudal dalam serangan itu. Ia mengatakan bahwa Ukraina merespon dengan serangan jarak jauh. Serangan tersebut menjadi salah satu yang terbesar yang pernah terjadi di ibu kota. Menurut pejabat Ukraina, sebagian besar rudal dan drone berhasil ditembak jatuh, namun puing-puing yang jatuh dan kebakaran mengakibatkan kerusakan pada gedung apartemen bertingkat, sekolah, fasilitas medis, dan bangunan administrasi di 9 distrik kota yang berpenduduk sekitar 3 juta orang itu. Pejabat kota melaporkan bahwa 6 korban tewas berada di Kiev yang menjadi pusat serangan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa serangan tersebut ditujukan ke fasilitas energi dan kompleks produksi senjata Ukraina menggunakan senjata presisi tinggi sebagai respon atas serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Api dilaporkan berkobar di berbagai titik di Kiev pada malam hari akibat gelombang serangan rudal dan drone tersebut. Foto-foto yang beredar menunjukkan warga berkumpul di jalan yang dipenuhi puing-puing di sekitar gedung apartemen mereka. Gubernur wilayah Kiev menyampaikan bahwa serangan rudal dan drone melukai 6 orang, termasuk seorang anak berusia 7 tahun, serta memicu sejumlah kebakaran. Di Chernomorsk, wilayah selatan, 10 orang termasuk seorang anak dilaporkan terluka ketika Rusia menyerang pasar kota. Selain itu, Ukraina disebut telah meningkatkan serangan drone ke wilayah Rusia dengan sasaran kilang minyak depo dan jaringan pipa sebagai upaya melumpuhkan sumber pendanaan utama Moskow untuk perang di Ukraina.
Sebuah survei yang dilakukan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada bulan lalu menemukan bahwa tembok yang dibangun oleh militer Israel melintasi Blue Line. Sebuah garis yang menjadi perbatasan de facto antara Israel dan Lebanon. Informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Jumat 14 November. Blue Line merupakan garis batas yang dipetakan PBB untuk memisahkan Lebanon dari Israel, serta dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Berdasarkan keterangan resmi PBB, tembok beton tipe T yang dibangun Israel Defense Forces atau IDF dilaporkan telah membuat lebih dari 4.000 meter persegi wilayah Lebanon menjadi tidak dapat diakses oleh warga setempat. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian juga melaporkan adanya pembangunan tembok tambahan yang melintasi Blue Line di kawasan Tenggara Yaron. UNIFIL, kata Dujarric, telah menyampaikan temuan tersebut kepada pihak militer Israel dan meminta agar konstruksi tersebut dibongkar. Dujarric menilai keberadaan dan pembangunan struktur tersebut di wilayah Lebanon merupakan tindakan yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 serta dianggap melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Sementara itu, seorang juru bicara militer Israel membantah bahwa tembok yang dibangun pihaknya melintasi Blue Line. UNIFIL yang dibentuk pada 1978 bertugas di wilayah antara Sungai Litani di bagian utara dan Blue Line di selatan. Berdasarkan data resmi misi tersebut, UNIFIL saat ini memiliki lebih dari 10.000 personel dari 50 negara serta sekitar 800 staf sipil.
Komando Selatan Militer Amerika Serikat merilis foto-foto terbaru yang menunjukkan kapal induk Gerald R. Ford dan armada pendukungnya berada di perairan Atlantik Barat. Kehadiran kelompok tempur ini mencerminkan eskalasi militer yang semakin memperdalam ketegangan antara Washington dan Caracas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya memerintahkan pengerahan kapal induk itu sebagai tambahan terhadap 8 kapal perang, 1 kapal selam nuklir, dan pesawat F-35 yang sudah lebih dahulu disiagakan di kawasan Karibia. Gerald R. Ford merupakan kapal induk terbaru Amerika Serikat yang mulai beroperasi pada 2017 dan dikenal sebagai kapal induk terbesar di dunia dengan lebih dari 5.000 personel di dalamnya. Pentagon mengonfirmasi kedatangan Ford pada Selasa setelah laporan awal Reuters dan menyatakan bahwa kehadirannya ditujukan untuk menghambat perdagangan narkotika sekaligus melemahkan jaringan kriminal transnasional. Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro berulang kali menuding bahwa peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di sekitar wilayahnya merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahannya. Maduro sebelumnya juga memperingatkan bahwa intervensi apapun dari Amerika Serikat akan memicu mobilisasi jutaan warga yang disebutnya siap mengangkat senjata. Militer Amerika Serikat selama ini telah menjalankan sedikitnya 20 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkotika di Karibia dan di wilayah perairan Pasifik Amerika Latin yang dilaporkan menewaskan setidaknya 76 orang. Sementara itu, Venezuela disebut sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan udara ataupun darat dari Amerika Serikat. Persiapan itu mencangkup pengerahan senjata termasuk peralatan buatan Rusia yang sudah berusia puluhan tahun, serta rencana membentuk perlawanan bergaya gerilya atau menciptakan kekacauan jika serangan benar-benar terjadi berdasarkan keterangan sejumlah sumber dan dokumen perencanaan yang dilihat Reuters. Situasi di kawasan Timur Tengah kembali memanas menyusul laporan bahwa pasukan Iran telah menghentikan sebuah kapal tanker minyak dan mengarahkan kapal tersebut ke wilayah perairan Iran pada Jumat. Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat dan sumber keamanan maritim yang menyebut insiden ini sebagai penyitaan pertama oleh Teheran sejak serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada Juni lalu. Kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall bernama Talara
dilaporkan tengah berlayar di lepas pantai Uni Emirat Arab dengan tujuan Singapura. Informasi tersebut disampaikan oleh sumber maritim yang dikutip Reuters. Pihak Columbia Ship Management Ltd yang berbasis di Siprus, perusahaan yang mengelola kapal itu, menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan kapal Talara yang diketahui mengangkut gas oil berkadar sulfur tinggi. Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris turut mengonfirmasi terjadinya insiden tersebut. Lembaga itu menyatakan adanya dugaan keterlibatan aktivitas negara yang memaksa kapal tanker itu mengubah haluan menuju perairan Iran. Kejadian ini berlangsung di tengah ancaman balasan dari Teheran terhadap Barat setelah konflik selama 12 hari pada Juni lalu, yang mengakibatkan fasilitas nuklir Iran menjadi sasaran serangan Israel dan Amerika Serikat. Insiden serupa sebelumnya tercatat terjadi pada April 2024, lebih dari 1 tahun sebelum perang pecah, ketika Iran menyita sebuah kapal kontainer yang memiliki keterkaitan dengan Israel saat melintas di kawasan yang sama. Kepulauan Marshall, tempat kapal Talara terdaftar, dikenal sebagai salah satu wilayah yang berhubungan dekat dengan Amerika Serikat. Meski sudah berstatus sebagai negara berdaulat, wilayah tersebut sebelumnya berada di bawah administrasi Amerika Serikat atas mandat PBB dari 1947 hingga 1978. Dan hingga kini, Washington masih memegang tanggung jawab penuh atas keamanan serta pertahanan wilayah tersebut. Penjaga pantai atau Coast Guard Amerika Serikat dilaporkan mendeteksi kapal militer Rusia sedang beroperasi di dekat perairan teritorial Amerika Serikat sekitar 15 mil laut selatan Oahu, Hawaii bulan lalu. Penjaga pantai Amerika Serikat pada Kamis 13 November 2025 menyatakan memantau kapal tersebut dengan pesawat Coast Guard HC-130 Hercules dari Pangkalan Udara Barbers Point dan Coast Guard Carter William Hurt atau WPC 1134. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia masih tinggi di tengah konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Sejak kembali menjabat pada bulan Januari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berupaya mengakhiri invasi skala penuh ke Ukraina yang dilancarkan Rusia pada Februari 2022, tetapi perundingan antara Moskow dan Washington menemui jalan buntu. Mendekatnya kapal intelijen Angkatan Laut Rusia, Karelia, yang begitu dekat dengan Hawaii meningkatkan risiko bagi keamanan maritim Amerika Serikat. Hal ini juga menunjukkan kalau perairan wilayah Pasifik menjadi wilayah strategis bagi banyak negara, bagi sekutu maupun lawan Amerika Serikat.
Amerika Serikat secara rutin memantau kapal-kapal militer asing di dekat pantainya. Di tengah ketegangan yang terjadi antara dua negara adidaya ini, manuver Rusia di perairan Hawaii ini bisa menjadi langkah provokasi yang manjur untuk mempercepat perang terbuka. Namun Amerika Serikat sepertinya sadar Rusia sedang memancing keributan. Namun penjaga pantai Amerika Serikat mengatakan pesawatnya melakukan penerbangan lintas udara yang aman dan profesional di dekat kapal tersebut dan memantau aktivitas kapal Rusia sesuai dengan hukum internasional. Kapal militer asing diizinkan beroperasi di luar batas teritorial 12 mil laut suatu negara. Tetapi pejabat penjaga pantai Amerika Serikat mengatakan mereka secara rutin memantau aktivitas tersebut untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di Pasifik. Sebuah jet tempur Su-30 milik Rusia jatuh saat menjalani latihan rutin di wilayah Karelia. Dekat perbatasan Finlandia, Kamis 13 Oktober 2025 malam waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa kedua awak jet tempur tersebut tewas. Kementerian menyatakan bahwa pesawat tersebut jatuh di area terpencil yang tidak berpenghuni. Penyebab jatuhnya jet tempur Su-30 tersebut akan diselidiki, ujar Kementerian Pertahanan Rusia. Pemerintah regional Karelia mengerahkan tim darurat menuju lokasi jatuhnya pesawat. Informasi itu disampaikan Gubernur Karelia. Gubernur setempat menyampaikan dia mendapatkan informasi bahwa jet tempur itu jatuh di distrik Prionezhky. Parfenchikov, Gubernur Karelia, kemudian memastikan tidak ada korban atau kerusakan di daratan. Jet tempur itu dilaporkan jatuh di kawasan hutan lebat sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap permukiman maupun infrastruktur di sekitar lokasi. Bulan lalu, pesawat tempur Rusia MiG-31 juga mengalami kecelakaan saat mendarat di Lipetsk region. Namun kedua pilot pesawat tempur itu berhasil selamat dalam insiden tersebut. Kecelakaan di Karelia menambah pola insiden penerbangan non-tempur yang terus terjadi di Rusia. Awal tahun ini, sebuah pesawat tempur pengebom Sukhoi Su-34 juga jatuh saat latihan terbang di wilayah Nizhny Novgorod.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Call.